Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kondisinya sehat-sehat selalu. Selamat berlibur juga bagi yang berlibur hari ini. Selamat menikmati akhir pekan. Nah, perkenalkan, nama saya Anwar, salah satu admin di Ini Indramayu. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu pilkada, di mana kita tahu bahwa tanggal 9 Desember mendatang masyarakat Indramayu akan menggelar pesta demokrasi terbesar, hajatan kita semuanya. Tapi sebelum itu kita juga ingin mengetahui bagaimana situasi politik di Indramayu saat ini. Kita tahu bahwa pada pilkada kali ini dibayangi dengan adanya pandemi COVID-19. Apakah COVID-19 berpengaruh terhadap kontestasi pilkada? Lalu apakah aman kita sebagai pemilih untuk datang langsung ke TPS untuk mencoblos? Bagaimana mekanisme pencoblosannya? Apakah sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Dan kita juga ingin mengetahui apa saja sih isu-isu yang diangkat oleh paslon-paslon untuk menarik simpati masyarakat. Apakah program-program yang ditawarkan juga relevan dengan masalah yang terjadi? Nah, untuk menjawab itu kita akan berdiskusi dan ngerasani bareng dengan Handika Rahman, yaitu jurnalis Tribun Cirebon.com yang lebih banyak tahu tentang pilkada di Indramayu. Dan kalian juga bisa share postingan ini ke seluruh media sosial kalian. Oke, baik, kita akan udah belum ya Dikanya. Oke, kita akan langsung bersama Dika. Oke. Semoga menarik ya obrolan kali ini karena kita juga ingin tahu. Halo Dika. Waduh. Halo Anwar, lama gak ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dik? Katanya lagi karantina. Enggak, karantina juga sih, cuma mengisolasi diri. Bedanya apa karantina sama isolasi diri? Kalau karantina nanti nggak bisa keluar-keluar. Baik ya kondisinya ya. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Dik, kamu kan udah di Indramayu berapa, jadi jurnalis di Tribun udah berapa lama Dik? Di Indramayu itu kalau nggak salah dihitung 1,5 tahun kayaknya sih ada. Setengah ya. Sok Dik, bahasa Indramayu bisa beli Dik. Beli. Sampai sekarang nggak bisa bahasa Indramayu asli. Masa sih beli bisa bahasa Indramayu? Nggak bisa ngomong tapi tak paham tuh. Oh, paham aja ya. Paham aja. Oke, jadi Dika ini aslinya orang Ciamis ya Dik ya? Yaps. Dik, kamu kan udah, maksudnya di pilkada ini berarti udah mengikuti tahapan-tahapannya dari awal-awal ya? Benar. Nah, bisa diceritain nggak gimana situasi politik di Indramayu saat ini? Politik di Indramayu selama pilkada ini ya bisa dibilang Indramayu itu salah satu daerah yang panas tentang iklim politiknya ya. Apalagi kan ada 4 calon. Nah, kalau dilihat dari kacamata medsos aja, itu aduh tarung antar tim pemenangnya itu luar biasa banget kalau di Indramayu. Belum lagi dari tahapan kampanye di lapangan. Sebenarnya sih kalau untuk pada di tengah pandemi ini juga riskan gimana ya? Ya, kan sedang pandemi ya. Kayaknya kalau di media sosial itu memang rame banget, panas gitu. Tapi
kalau di media-media mainstream, media cetak tuh kayak kayak Kadang. bukan kayak kalau dulu kan yang namanya pilkada itu identik dengan kampanye, dengan pawai yang rame-rame. Kalau sekarang di media-media itu kayak seolah menutup-nutupi gitu. Banyaknya kerumunan, banyaknya apa gitu. Jadi seolah-olah adem gitu. Itu benar nggak Nah, gitu? itu salah satu hal yang sangat disayangkan di Indramayu. Jadi dari 4 paslon yang ada, semuanya itu emang menutupi dari wartawan. Mereka itu seperti kayak gak mau lah ibaratnya tuh diikutin sama wartawan saat berkampanye. Mungkin banyak alasan atau kita juga nggak tahu kan alasannya apa. Tapi kalau dilihat dari kacamata saya sendiri ya pribadi ya karena mungkin karena protokol kesehatan itu banyak yang dilanggar. Banyak meninggal. Jadi banyak yang nggak mau diekspos lah gitu ya untuk masalah Nah, ini. Eh, kalau kalau isu-isunya sendiri apa nih kalau sekarang yang lagi rame? isu tetap sih kalau di Indramayu itu yang paling urgent, yang paling identik itu soal korupsi. Korupsi. Mm-mm. Apalagi kan baru-baru ini anggota apa itu DPRD Jabar kan ya dari Partai Golkar habis diciduk sama KPK. Nah, emang isu korupsi ini tuh emang lagi hot-hot banget di Indramayu itu. Gitu. Tapi masalah korupsi ini jadi isu yang diangkat nggak sih kayak misalnya jadi program-program untuk paslon-paslon ini gitu untuk apa salah satu programnya tuh memberantas korupsi gitu. Isu korupsi memang dari semua calon itu mereka menggaungkan anti korupsi dengan cara pandang mereka sendiri. Nah, ini ada satu yang sangat disayangkan itu untuk debat pilkada yang nanti malam itu akan digelar di apa itu RCTV ya, nanti jam 7 malam. Dari semua materi itu nggak ada satupun pembahasan tentang isu korupsi. Padahal eh, korupsi ini kan emang paling urgent ya, yang emang harus benar-benar dibenahi di Indramayu. Tapi kenapa gitu? Kok nggak dimasukkan materi tentang korupsi ini, malah lebih kepada pemberdayaan, pemberdayaan tentang kayak narkotika yang sebenarnya itu di Indramayu itu kurang kurang urgent lah ibaratnya karena bukan kota besar ya narkotika. Tapi masuk gitu. Tidak, sedangkan pilkada itu nggak ada. Tentang isu korupsi itu nggak ada. Kalau debatnya berapa kali kalau di drama debat publiknya? Dan ini juga yang sangat disayangkan, debat publik di Indramayu itu cuma 1 kali. Dan itu terkesan kayak dipadatin semua, dan pembahasannya itu normatif. Jadi kayak belum apa ya, belum menyentuh masalah-masalah urgen ya, kayak pelayanan publik. Pelayanan publik diangkat nggak? Kalau pelayanan publik emang diangkat, cuma kan kembali lagi yang paling urgent di Indramayu itu tentang isu korupsi ini dan juga tentang birokrasi khususnya. Iya. Nah, Dan ini juga disayangkan sama beberapa paslon, mereka bilang sangat menyayangkan sekali nggak ada isu korupsi. Entah ini panelis yang mengatur materi yang nggak tahu tentang materi yang lagi hot atau gimana, itu juga kurang paham tuh. Sedangkan KPU sendiri mengklaim semua materi itu dibuat oleh tim yang sudah ditunjuk dan sudah membahas mencakup semua masalah yang ada di Indramayu, bilangnya mas seperti itu. Baik, untuk teman-teman juga bisa menanyakan beberapa pertanyaan, tapi nanti di akhir sesi ya. Jadi kalau maksudnya kalau untuk pilkada sendiri itu kita aman nggak sih? Saya kan ini juga punya hak pilih juga di Indramayu. Kita aman nggak gitu? Datang ke TPS buat ngeblok
karena tahu sendiri gitu, saat ini ada pandemi COVID gitu. Itu mekanismenya seperti apa diatur oleh KPU? Kalau untuk hari pelaksanaan sendiri, insya Allah sih kalau dilihat dari regulasi aman. Jadi sebelumnya juga kan Indramayu itu dijadiin pilot project ya secara nasional. Jadi percontohan lah ibaratnya tuh waktu simulasi pertama dulu serentak bukan serentak. Jadi KPU itu menunjuk Indramayu sebagai pilot projectnya. Nah dari gambaran sekilas sih termasuknya aman. Jadi mereka yang punya hak pilih itu dijadwal. Misalkan Anwar hari ini jam segini. Nah, itu beda dengan pemilih yang lain. Jadi selang berapa menit mereka datang keluar. Jadi berurutan tuh, nggak berkumpul di dalam satu tempat satu ruangan. Juga untuk lokasi TPS sendiri tidak ada yang di dalam ruangan, semuanya ada di outdoor di lapangan. Juga sudah disiapkan beberapa mekanisme seperti kayak eh, masker untuk pemilih, terus juga disediakan sarung tangan, dan untuk proses tinta pun diatur mekanismenya. Jadi tidak 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 di tempat yang banyak orang dipakai tuh. Jadi kalau nggak salah itu makanya cotton bud, jadi nanti itu diolesin sama pakai cotton bud, dan begitulah terus. Ada cek suhu nggak deh untuk yang Cek suhu itu mah udah protokol wajib ya, udah pasti ada. Dan kayak menjaga jarak juga itu diatur, nanti ada ininya, ada misalkan ada patokannya, harus berdiri di sini, harus berdiri di situ, seperti itu. Jadi teman-teman kalau apalagi yang baru memilih ya Dik, saya termasuk yang belum pernah ikut mencoblos di Pilkada Indramayu tahun 2015 kan. Sebenarnya saya udah punya hak pilih, tapi waktu itu saya tidak menggunakan hak pilih. Mungkin tahun 2020 ini tertariklah untuk mencoblos. Berarti sama War, kita juga belum pernah memilih sama sekali. Kalau atensi dari anak muda sendiri gimana nih? Atensi anak muda di sini, masya Allah, di sini tuh mereka bagus untuk untuk ikut berkecimpung dalam pilkada itu bagus. Ada beberapa kelompok-kelompok anak muda yang bahkan sudah mendeklarasikan diri untuk mendukung beberapa calon jagoannya masing-masing. Dan ada beberapa kelompok anak muda juga, mereka itu secara inisiatif ingin menjadi relawan, dalam artian di luar relawan KPU ya. Jadi mereka menggaungkan inisiatif mereka sendiri untuk membantu sosialisasi tentang pelaksanaan pilkada, tanpa ya itu mereka inisiatif sendiri tanpa dimonitoring siapapun. Ya, buat teman-teman sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti bisa tanya-tanya di sesi terakhir ya. Terima kasih. Oh ya, kalau nanti malam gimana deh? Katanya kan ada debat, tapi ada salah satu paslon yang positif COVID-19. Itu apakah sudah ada konfirmasi? Apakah bisa hadir atau diwakilkan? Insya Allah untuk debat nanti malam tetap berlangsung. Dan KPU pun sudah memfasilitasi webinar untuk Mas Daniel sendiri, khususnya yang positif COVID-19. Jadi nanti Mas Daniel akan ikut pilkada, tapi akan ikut debat, tapi secara virtual. Sedangkan wakilnya Taufik Hidayat, insya Allah akan hadir. Jadi dia akan debat seorang diri di lokasi. Apa didampingi pasukannya?
Jadi kalau pertanyaan berapa ya? Nanti pertanyaan terakhir lah gitu. Eh, kalau di sana banyak nggak jurnalis, wartawan yang apa namanya terang-terangan mendukung gitu, salah satu calon gitu. Karena kan kita tahu sendiri bahwa jurnalis itu harus netral gitu. Hmm. Banyak malah di sini, bukan satu dua orang. Dan mereka memang terang-terangan langsung apa sih ya, to the point lah ibaratnya, misalkan di media sosial mendukung, dan itu masif hampir tiap hari. eh, Mereka itu menyuarakan dukungan mereka tuh, ajakan untuk mendukung salah satu calon, dan itu merata, nggak cuma satu calon aja. Ada yang mendukung calon nomor satu, ada yang mendukung nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Tapi Memang ente sih sedikit disayangkan juga ya kan, karena memang jurnalis itu harus netral ya. Gimana ya, mau nasihatin juga kan gak enak juga. tapi ente nyatakan dik atau jadi salah satu pendukung calon nih. Kita mah ngedukung yang ngasih iklan aja, dan Iya, gak iya. punya hak pilih juga di sini. Pilih ya. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan lagi dik? Ya, mungkin untuk Pilkada Indramayu 2020 cukup cukup mengkhawatirkan juga ya. Meskipun belum ada yang terkonfirmasi akibat tahapan kampanye, cuman dari data yang dicatat oleh Satgas COVID-19 itu, di dua pekan terakhir, tiga pekan terakhir ini lonjakan terus terjadi. Apalagi kemarin itu jadi lonjakan terbanyak, ada 41 orang terkonfirmasi dalam sehari. Dan itu kan pasti ada juga yang diakibatkan oleh pilkada. Cuma kan Satgas belum apa ya, tidak punya data khusus yang tracing itu dari pilkada. Cuma kan balik lagi, kayak mana mungkin sih nggak ada yang diakibatkan oleh pilkada segitu orang. Aduh, koneksinya lagi nggak bagus. Gimana, dik? Waduh, jangan-jangan. Waduh, ternyata keluar, guys. Oke, jadi gimana dong? Gak ada yang ditanyain lagi. Kita coba sekali lagi. Masih bisa nggak? Karena ini udah sesi pertanyaan. Silakan bagi kawan-kawan yang mengajukan pertanyaan bisa dituliskan. Ya, nampaknya masih ada gangguan. Silakan. Tapi kita juga lagi nunggu ini. Kita juga lagi nunggu Dika untuk masuk lagi. Woi, ayo ngapain Anda masuk ke sini?
Skip, skip. Bukan orang Indramayu masuk-masuk. Tadi ada penampakan. Kenapa tadi? Nggak tahu koneksinya ya putus. Munculnya malah penampakan yang pakai kacamata. Ada pertanyaan, silakan. Halo teman-teman yang sudah ikut gabung, terima kasih. Oke, jadi lumayan menarik juga ya. Banyak banyak hal yang perlu kita tahu karena kita ingin semuanya berjalan sukses, tapi harus hati-hati juga karena ada pandemi COVID-19. Ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Lu sendiri condong kemana, War? Gue nggak ada bayangan. Kenapa gak ada bayangan? Ya nanti aja lah di TPS aja nanti ditentuinnya. Oke, silakan yang mengajukan pertanyaan. Oke. Muhammad Jupri lu kenal, War? Muhammad Jupri. Kenal nggak? Nggak tahu. Itu bukan sih Bang Cadel, bukan sih? Bangcadel.com. Kayaknya sih yang sering nyari-nyari apa tuh benda bersejarah kan ya. Ngaco. Saya boleh ikut pilkada nggak? KTP saya Cirebon. Ngaco. Ini aing mau jadi Bupati Indramayu, boleh nggak? Boleh. Nyalon nanti 2025. Oke. Ya udah. Kayaknya sudah tidak ada lagi pembahasan lagi, banyak orang-orang ngaco nih. Oke. Min, itu Kalian coba masa iklan di sini? bayar ya. Kalian bisa Iya, follow bayar. juga punya Dika apa Dik? Follow Hatake Dika 81. Hatake Dika 81. Dan akun saya juga @anwar_ari56. Terima kasih. Oke, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan tentang apa yang terjadi di pilkada. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.